Mengatur atau menambahkan jam kerja. Fingerspot personel. Yang pertama, pasti buka aplikasinya. Setelah itu masuk ke menu pengaturan. Lalu pilih submenu jam kerja. Kebetulan karena sebelumnya saya sudah menginput jam kerja, jadi di sini banyak daftar jam kerjanya. Tetapi jika Anda baru menggunakan aplikasi ini, pasti data jam kerja itu akan kosong. Untuk menambahkan jam kerja, cukup klik tambah. Setelah itu, silakan isikan data jam kerja yang ada atau mungkin digunakan di tempat Anda. Sebagai ilustrasi, akan saya jelaskan sedikit lebih detail tentang pengaturan jam kerja ini. Karena nantinya pengaturan jam kerja ini akan digunakan sebagai dasar untuk perhitungan atau mungkin pelaporan data presensi. Oke, langsung saja kita bahas untuk cara mengatur atau mungkin yang harus diinput dalam pengaturan jam kerjanya. Yang pertama adalah nama jam kerja. Untuk nama di sini nanti bebas disesuaikan dengan kebutuhan. Seperti contohnya, misal nama jam kerjanya Senin sampai Kamis. Nanti ada lagi nama jam kerja Jumat, nanti Sabtu, atau mungkin shift pagi, shift siang, shift malam, atau mungkin yang lainnya. Jadi benar-benar harus disesuaikan dengan kebutuhan, atau mungkin nama jam kerja ini harus informatif. Setelah itu, isikan kode jam kerja. Sebagai contoh, ini saya isi SK. SK itu maksudnya Senin sampai Kamis. Lalu untuk durasi, tetap pilih durasi efektif. Mungkin di kemudian hari akan saya jelaskan perbedaan durasi efektif dan durasi aktual. Tetapi umumnya, kebanyakan orang itu pasti menggunakan durasi efektif. Selanjutnya, kita isi aturan baku untuk jam masuknya. Sebagai contoh, ini saya isi jam 7. Lalu untuk jam pulangnya jam 16 atau mungkin jam 4. Sedangkan untuk istirahat di sini ini opsional, jadi bisa digunakan bisa tidak. Jika digunakan silakan centang istirahat, lalu isikan jam mulai istirahat dan jam selesai istirahat. Lalu untuk input yang dihitung silakan diisi 1 hari. Kenapa 1 hari? Karena dari masuk jam 7 sampai dengan pulang jam 16 itu dianggap kerja 1 hari. Tetapi perhitungan 1 hari ini nanti juga bisa dirubah sesuai dengan kebutuhan. Tapi untuk penggunaan awal saran saya diisi 1 aja. Lalu untuk pengaturan sendiri, ini juga bersifat opsional, jadi boleh digunakan, boleh tidak. Tetapi kalau untuk saya sendiri, pasti akan saya gunakan. Kenapa? Karena jika menggunakan pengaturan jam kerja sendiri, maka pengaturan untuk setiap jam kerjanya akan lebih spesifik atau mungkin fleksibel. Oke, ini saya centang menggunakan pengaturan sendiri. Untuk pengaturan sendiri, di sini ada banyak poinnya, tetapi yang akan saya bahas itu dari atas dulu. Yang pertama adalah durasi sebelum jam masuk. Ini durasi sebelum jam masuk saya isi 90 menit. Jika saya isi 90 menit, maka absensi mulai dibuka atau mungkin diperbolehkan dan terhitung sebagai absen masuk mulai dari jam 5.30 karena 90 menit sebelum jam 7 adalah jam 5.30. Kurang dari itu nanti tidak dianggap sebagai absen masuk. Disarankan minimal 5.30, lebih dari itu lebih baik. Selanjutnya, durasi setelah jam masuk. Ini saya isi 60 menit. Berarti 60 menit setelah jam 7 adalah jam 8. Berarti diperbolehkan absen masuk maksimal adalah jam 8. Kurang dari itu disarankan, lebih dari itu tidak dianggap sebagai absen masuk. Selanjutnya adalah durasi sebelum jam pulang. Ini sama persis seperti durasi sebelum jam masuk tadi ya, hanya saja ini sebelum jam pulang. Ini sebagai contoh 60 menit. Jika durasi sebelum pulang diisi 60 menit, maka Anda bisa absen pulang 60 menit sebelum jam 16, yaitu berarti jam 15. Tetapi jika Anda absen kurang dari jam 15, maka tidak dianggap sebagai absen pulang. Lalu untuk durasi setelah jam pulang, ini saya isi 240 menit, berarti absen pulangnya adalah terakhir jam 20.00. Lebih dari itu nanti tidak dianggap sebagai absen pulang. Selanjutnya adalah toleransi terlambat. Untuk inputan toleransi terlambat sini saya isi 15 menit, berarti jika Anda absen maksimal jam 7.15 itu belum terhitung terlambat karena masih masuk dalam toleransi yang diberikan. Tetapi jika Anda absen lebih dari jam 7.15 akan terhitung sebagai terlambat dan keterlambatan itu maksimal nanti adalah 60 menit karena durasi setelah jam masuk adalah 60 menit. Selanjutnya, toleransi pulang awal saya isi 0. Berarti secara tidak langsung Anda tidak diperbolehkan absen kurang dari jam 4. Jika Anda absen kurang dari jam 4 akan langsung terhitung pulang lebih awal. Sebagai contoh, Anda absen jam 15.55, maka Anda akan terhitung pulang lebih awal 5 menit.
Selanjutnya untuk durasi minimal dihitung setengah hari kerja atau mungkin durasi minimal dihitung kerja penuh itu disesuaikan dengan kebutuhan. Jika di tempat Anda tidak ada perhitungan seperti itu, silakan diisi dengan nol. Tetapi jika ada, silakan diisi dengan durasi yang ditetapkan untuk jam kerja yang ada di tempat Anda. Selanjutnya adalah opsi lembur akhir. Lembur akhir di sini nanti juga bersifat opsional, jadi bisa digunakan, bisa tidak, menyesuaikan dengan kebutuhan. Lembur akhir sendiri adalah lembur yang dilakukan setelah jam pulang. Oke, langsung saja. Minimal lembur adalah batas minimum yang harus terlewati agar perhitungan lemburnya mulai aktif untuk jam kerja tersebut. Jadi misal Anda lembur kurang dari 60 menit, maka itu tidak dianggap sebagai lembur. Jadi harus melatih 60 menit ini agar lembur Anda terhitung secara otomatis oleh sistem. Selanjutnya, maksimal lembur adalah batas maksimal yang diperbolehkan untuk lembur di jam kerja ini. Jadi, jika Anda lembur lebih dari batas maksimal ini, maka lebihnya tidak akan terhitung oleh sistem karena yang dihitung oleh sistem adalah maksimal 240 menit. Jadi, diusahakan lemburnya adalah maksimal 240 menit. Lalu untuk pengurangan lembur saya isi 0, berarti tidak ada pengurangan durasi lembur yang sudah didapatkan oleh setiap karyawan pada jam kerja ini. Pengurangan lembur bisa diisikan untuk istirahat makan, atau mungkin sholat, atau mungkin istirahat yang lain. Lalu di bagian bawah sini juga ada rumus untuk perhitungan lemburnya, nanti bisa Anda sesuaikan dengan instruksi yang tertera di sini. Jadi jika digambarkan atau mungkin diilustrasikan menggunakan gambar dari pengaturan yang tadi saya buat, kurang lebih akan jadi seperti ini. Saya bahas dari warna yang pertama dulu adalah warna pink. Pink di sini tidak boleh scan. Itu maksudnya apa? Berarti Anda tidak boleh absen di garis yang berwarna pink. Karena nanti jika Anda absen di garis yang berwarna pink, absensi Anda tidak akan terhitung sebagai absen masuk, istirahat maupun pulang. Jadi tidak disarankan absen di garis yang berwarna pink. Lalu di warna hitam adalah area yang harus Anda gunakan untuk absen. Jadi Anda itu wajib atau mungkin harus absen di area yang berwarna hitam. Lalu warna kuning itu adalah aturan jam scan atau mungkin absen masuk. Lalu yang berwarna biru adalah aturan untuk absen pulangnya. Lalu yang berwarna hijau atau mungkin hijau muda ini adalah batas absen sebelum jam masuk dan sesudah jam masuk, maupun sebelum jam pulang dan sesudah jam pulang. Lalu untuk yang warna merah ada toleransi keterlambatan dan pulang awal. Jadi, jika Anda absen lebih dari yang berwarna merah ini, Anda akan terhitung terlambat maupun pulang awal. Selanjutnya, jika ada perhitungan lembur, Anda harus absen di lembur di garis yang berwarna coklat ini. Lalu yang berwarna abu-abu ini adalah untuk batasan scan istirahat, jadi Anda harus absen istirahat di antara range waktu yang berwarna abu-abu ini. Jika Anda absen kurang dari itu atau mungkin lebih dari itu, tidak dianggap sebagai absen istirahat. Lalu yang terakhir adalah warna ungu. Warna ungu ini adalah perhitungan setengah hari atau mungkin 1 hari kerja penuh. Oke, itu adalah sedikit penjelasan untuk jam kerjanya. Mungkin penjelasan lebih detailnya akan saya bahas di video yang lain, seperti perbedaan detail durasi efektif dan aktual, dan penggunaan lembur akhir. Setelah selesai mengatur jam kerjanya, silakan klik tombol simpan. Lalu oke, setelah itu Anda inputkan jam kerja yang lain. Jika Anda membutuhkan lebih dari 1 jam kerja, atau mungkin di tempat Anda menggunakan lebih dari 1 jam kerja. Setelah selesai menginputkan semua jam kerja yang ada di tempat Anda, setelah itu silakan Anda cek lagi pengaturan jam kerjanya apakah sudah sesuai atau belum. Tetapi jika kedepannya ada perubahan atau mungkin pengaturan yang kurang sesuai, nanti Anda juga bisa mengubahnya langsung di menu ubah ini. Jika Anda sebelumnya tidak mengaktifkan pengaturan sendiri, maka pengaturan sendiri itu akan menggunakan pengaturan yang umum atau global. Jadi nanti satu pengaturan ini berlaku untuk semua jam kerja. Untuk letak pengaturan umum itu sendiri ada di menu pengaturan, masih di menu pengaturan, yaitu submenu umum. Lalu kita lihat di sini ada tab shift atau jam kerja. Jadi nanti semua jam kerja yang sudah dibuat, jika Anda tidak menggunakan pengaturan sendiri, maka menggunakan pengaturan shift atau mungkin pengaturan umum ini. Oke, jika dirasa pengaturan jam kerja tadi sudah sesuai, langkah selanjutnya adalah mengatur jadwal kerjanya. Untuk jadwal kerja akan saya bahas di video berikutnya.